Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Shalom Tiberias, berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau beri yang terbaik pujian dan penyembahan kita. Untuk itu kami kembali sampaikan bagi saudara yang mengikuti ibadah secara tatap muka di tempat ini, Tiberias Kabupaten Nias. Kami harapkan saudara untuk selalu jaga protokol kesehatan selama ibadah kita berlangsung. Tetap gunakan masker secara baik dan benar. Tetap jaga jarak dan kami ingatkan selama ibadah new normal tidak ada altar call. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara terkasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita yang mau rindu menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini setiap kami Tuhan, kami yang berdiri menghadap Engkau, bawa persembahan kami yang terbaik, pujian hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau temukan setiap kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami rindukan Engkau yang beracara Tuhan seutuhnya dalam ibadah kami pada pagi dan siang hari ini. Kami percaya waktu Engkau berkuasa ada hadirat Tuhan yang nyata. Waktu Engkau berkuasa Tuhan ada mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami yang beriman. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami bawa iman yang terbaik Tuhan dengan kepercayaan kami. Kaulah Allah yang maha kuasa, Kaulah Allah yang berkuasa seutuhnya dalam perkara hidup kami. Dalam nama Yesus, umat yang percaya mari sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kasih dulu tepuk tangan yang paling terbaik begitu. Sama-sama nyatakan dari awal. Tuhanku rindu, kami masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Angkat kedua tanganmu. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah setiap kami dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama semua Tiberias nyatakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah setiap kami. Kami datang dengan percaya pagi hari ini. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, yeah.
bersama-sama nyatakan pagi hari. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Dia saudara. Allah dalam kemuliaan. Mari nantikan Tuhan dengan penyembahanmu sama-sama. Ku nanti Engkau Allah dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari dengan iman percayamu sama-sama nyatakan, kami nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama tinggi dalam kemuliaan yang kudus. Kau yang percaya, kau yang bersyukur, berikan dulu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus, Tuhan yang besar. Mari masing-masing tinggikan Dia saudara dengan pujian. Kau yang kami nantikan kuasa-Mu, kami percaya terjadi bagi kami. Haleluya. Kau Allahku Tuhan, ada kuasa-Mu terjadi pagi siang hari itu melawat umat-Mu yang percaya. Dalam Yesus aku berserah. Sembah Tuhan Yesus Kami sembah Yesus. Ini setiap tangan yang terangkat Tuhan pagi siang hari. Ini setiap tangan yang terangkat, kami yang rindu menyembah Tuhan. Beri yang terbaik lewat pujian kami Tuhan Yesus. Mulut ini penuh dengan pujian bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati yang menyembah. Terus angkat harapanmu saudara siang hari. Terus angkat doa-doamu. Bangkitkan imanmu, percaya ada kuasa dalam penyembahan. Ini setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang. Mari sembah. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang. Mari sekali lagi bersama-sama saudara. Ku nanti Engkau, ada Allah-Mu yang penuh dengan kuasa.
menyembuhkan setiap kami, datangkan kebaikan. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Dekap kami Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Allah kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Ini pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu berkuasa dalam ibadah kami pada pagi dan siang hari ini. Dalam nama Yesus, umat yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam gereja Tiberias Indonesia pada hari ini. Kami menyapa jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Maka mari sama-sama bawa sukacita-Mu, bawa pujian-Mu, bawa pengagungan bagi harapan Tuhan. Kasih tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kita pandang dari gereja dan suku mana, asal kau berdiri atas kebenaran dari firman Tuhan. Dengan penuh sukacita sama-sama beri tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudara dan saudariku. Balik sama-sama katakan ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, oh asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kita lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga, cinta keluarga. Kita kasih tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan bagi setiap kita. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita yang besar bagi setiap kita. Kembali sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana. Berkatakan asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, sama-sama katakan engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama katakan ku cinta keluarga. Lebih sungguh sama-sama katakan dalam Yesus kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga, cinta keluarga, ku cinta keluarga, cinta keluarga, ku cinta keluarga, sama-sama cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah.
tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Sekali lagi yang percaya boleh sama-sama angkat tangannya, lambaikan tangannya, beri tepuk tangan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang kembali melayani setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Kita telah sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia pada saat pagi hari ini. Sebelum kita diberkati lebih lagi oleh kebenaran dari firman Tuhan, kami kembali menyampaikan beberapa informasi pengumuman bagi setiap sidang jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama kami sampaikan mengenai ibadah perdana Tiberias Hotel Gading Indah akan dibuka mulai bulan April tahun 2022. Sekali lagi, kita akan sama-sama mengucap syukur, kita akan membuka ibadah di cabang yang baru, yaitu bertempat di Gereja Tiberias Hotel Gading Indah, dan ibadah perdana akan dimulai pada bulan April tahun 2022. Demikian informasi kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Kita mau siapkan hati kita diberkati, dibenarkan oleh firman Tuhan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu baik, luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias pada hari ini. Kembali kami boleh berdoa. Kembali kami boleh bernyanyi. Kembali kami boleh mengangkat sukacita kami. Karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat hari lepas hari, buat minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tuhan begitu baik menyertai langkah kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh mampu bertahan. Kami percaya karena cinta kasih-Mu, karena pengampunan-Mu, karena keselamatan yang daripada Tuhan. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul sepakat memuji menyembah nama Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami. Dan kami imani, kami percaya Engkau hadir menjamah kami, melawat setiap kami. Bahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, bahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah live streaming, kami percaya Tuhan sanggup tolong kami. Tuhan Yesus sanggup pulihkan setiap kami. Dan segala pujian dari hidup kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucapkan berkat bagi yang terkasih Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darjati Pariaji yang akan memimpin firman Tuhan, bahkan memimpin kami dalam sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami percaya setiap firman yang kami dengar, yang kami terima pada hari ini memerdekakan kehidupan kami, menyelamatkan setiap kami, bahkan menghiburkan setiap kami, menjadi kekuatan yang baru bagi setiap jiwa kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pelayanan Gereja Tiberias. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam satu nama yang hidup, nama yang setia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Yesus segala pujian. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darjati Pariaji memimpin setiap kami dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berdoa. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus sebagai Allah yang ajaib, yang mulia, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir berkati, bahkan 2-3 orang sepakat minta surga pun diberikan. Maka kami serahkan setiap ibadah acara ini, Engkau berkati mereka lebih-lebih. Mereka diberkati
Mereka dimeteraikan sebagai warga surga. Dan Asani online ke rumah-rumah setiap keluarga yang berkumpul ikuti acara ini. Maka berkati mereka, keluarga tidak seorang pun. Karena Engkau merintahkan kembalikan kami yang berkuasanya besar, bangkitin orang mati, bahkan membangkitkan bayi-bayi mati. Artinya kami percaya dapat dihancurkan melalui minyak dan anggur. Urapi hamba setiap kata kalimat, nukulan penuh kuasa, lancar berbicara, lancar berkhotbah. Setiap yang mendengar kata ini, duanya dikalbukan agar mereka tidak mengalami sakit, tidak kena resesi, tidak miskin bangkrut, dan berkati mereka semua agar mereka semua menjadi warga surga. Doakan mereka termeterai di surga agar mereka diperugangkan untuk jadi warga surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat pertama kita buka yaitu di dalam Matius 18. Dua orang sehati, Allah kita luar biasa. Dua orang sehati minta surga aja diberikan. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Dialah kita ajaib, berkumpul dalam nama Yesus, 2 orang Tuhan janji datang. Anda minta diberi, cari dapat. Kenapa? Saya sebelum baca kitab nggak ngerti ayat ini. Tapi saya sepakat dengan ibu saya ingin ke surga. So. Nyebut alamat ingin ke surga. Kami tidak mau ke neraka Tuhan, ingin ke surga. So. Saya tidak ngerti Yesus ketika itu. Tapi juga Allah yang maha tinggi. Saya dengan ibu saya memang baru sedih, Bapak baru meninggal. Maka Bu, kita harus minta masuk surga. Kita nggak mau ke neraka. Kita di dunia ya hidup sederhana, tapi di surga kita minta masuk surga. So. Ucapan satu direkam di surga, direkam. Perhatikan direkam. Maka ibu saya loh, suatu hari doa karena sedih so. Doa puasa 7 hari 7 malam. Tidak makan minum so. Maka Tuhan Yesus yang datang so. Tuhan Yesus memperkenalkan diri, aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Ibu minta apa so? Tuhan mengatakan pada ibu saya, kamu minta apa so? Ibu yang orang yang sederhana, nggak kaya, cuma minta satu, supaya anak saya Parasi ikut Yesus. Jadi doa saya ini kan doa ibu saya, supaya saya ikut Tuhan Yesus. Sederhana permintaannya, tapi dikabulkan. Maka dikabulkan apa? Suatu hari juga Tuhan datang pada saya. Tuhan yang ngomong, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang surga. Kalau saya dosa digolok setan tuh, aku yang punya surga tuh. Tapi saya dipinta Tuhan di gereja yang penuh kuasa, seperti kisah Rasul, kuasanya besar. Bahkan diajari Tuhan ayat-ayat yang orang gak pernah baca. Misalkan suatu hari Tuhan perintahkan saya adakan Natal di stadion utama. Pada saat sedang duduk di mobil, di samping supir, saya pikir Tuhan bagaimana memenuhi gedung gitu besar. Padahal belum lama di gereja, masih kata baru berkembang. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kamu baca Mika pasal 6, kamu baca Mika. Di situ nyembah Allah, menyembah Raja segala raja, nyembah Raja yang ada sejak purba. Sekali di Mika dikatakan
raja yang ada sejak purbakala. Dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Dengan 1000 anggur, ribuan, puluhan ribu minyak. Maka itulah kalau saya dipinta kembali ke minyak anggur, buktinya apa? Yaitu bisa penusa nggak muat. Kenapa? Perintah Tuhan di kitab Mika ada minyak anggur. Yesus datang di tengah Anda berkumpul, Anda dicatat sebagai warga surga. Anda minta aja, Tuhan kami ingin berkumpul di surga. Setelah dua, minta punya rumah di surga. Anda, Tuhan katakan, minta diberi, cari dapat, Anda minta aja. Karena pengalaman saya punya pengalaman diundang ke surga. Suatu hari diundang ke surga, kalau sah dusta di kursi neraka, pasti kamu berusaha mati. Kamu bersama istrimu tercatat di surga, kembali ke bumi. Kamu juru bicara surga. Untuk apa? Nyampaikan. Orang ke surga harus suci berpikir, suci berkata, segala hal itu tugas saya dipilih Tuhan sebagai juru bicara Tuhan. Maka kalau saya sering nyangkut karena perintah Tuhan, apa yang saya dengar di surga, saya lihat di surga, apa yang saya dengar di Tuhan harus saya sampaikan. Maka tugas saya sampaikan, karena saya tidak dusta sejak kecil. Orang dusta anak setan. Maka saya selalu menekankan berita, jangan dusta. Dusta itu anak iblis. Bahkan ayat terakhir di Alkitab, halaman terakhir, itu orang suka dusta ke neraka. Betul, mungkin Anda tidak pernah baca, rekan pendeta pernah baca, kalau halaman terakhir apa, yang tidak ke surga, yang suka dusta. Maka hati-hati, kita tolak yang dusta di mimbar, kita tolak turun dari mimbar. Yang anak iblis, yang dusta di mimbar seperti singa iblis mengaum hendak terkam orang. Maka hati-hati, Anda harus tolak. Kalau orang itu dusta, kita lempar. Saya dulu pernah begitu, ada pembicara besar, terkenal. Tapi Tuhan mengatakan pada saya lihat, pada saya belum pendeta, ngantar ibu main organ ngiringi, dipilih ngiringi organ pendeta gede ini. Dan dengan suatu parsi lihat orang itu, pendusta gede. Saya kaget, padahal saya cuma di samping ibu, duduk depan organ. Berarti orang itu pendusta. Maka waktu baju saksi utama, suruh nyebar brosurnya ke TPS, saya nggak mau bagi. Karena pendusta, Tuhan kasih tahu pendusta, saya nggak mau bagi. Padahal orang gede yang nitip brosur stadion, saya nggak saya umumkan juga. Kenapa? Dia minta mau khotbah, ngumpulkan para pengusaha, ngumpulkan 12 media. Saya nggak pernah ngumpulkan minta khotbah sekali aja minta M. Bayangkan saudara, banyak orang dusta jadi kaya. Tapi orang dusta itu, kalau Anda dusta di mimbar, maka pendeta, Anda akan dilempar dari mimbar. Karena Anda nggak mau ke neraka. Maka mari hidup yang jujur. Orang dusta, anak iblis. Maka Tuhan yang ngomong apa? Tuhan ngomong demikian di sini. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Jadi kita zaman akhir ini, zaman sekarang, hidup saya punya percaya, Anda ada menyanggur gak susah, seiman saya. Maka Anda zaman yang ada orang Salman mati, cuma bisa mati. Kalau di Amerika banyak orang mati, karena itu kebiasaan di Amerika, cuman biasa di mana ketemu bisa cuman. Maka menurutnya
terlalu cepat, kasihan mereka. So. Karena itu kebiasaan mereka. So. Maka Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Menurut teori, so, kita ini kalau yang dihukum mati, firman Tuhan mengatakan di Ulangan 21. Orang dihukum mati, ditombak, ditikam, disalibkan, ditombak, ditikam. Nebus Anda agar Anda ke surga. Maka hormati, jangan sampai Anda dosa dan sebagainya. Anda harus berjuang ke surga. Kenapa? Perjuangan Tuhan Yesus sampai mati disalibkan untuk kita. Maka jangan dosa. So. Maka sekali jaga hidup Anda, jangan dosa, jangan salah, jaga hidupmu. Perjuangan Anda dan saya ada supaya berjuang ke surga. Tuhan mengatakan berjuanglah. Masuk pintu yang sempit. Tuhan katakan pintu yang sempit ke surga itu pintu sempit. Karena banyak peraturan ke surga. Harus ditaati. Gak boleh dosa, gak boleh salah, dan sebagainya. Maka hati hidup Anda. Jangan dosa salah. Karena penghalang Anda ke surga. Anda berdosa. Berdosa melanggar perintah Tuhan. Jangan berbuat jahat. Orang berbuat jahat Tuhan mengatakan, enyahlah dari dalamku. Hai sekalian yang berbuat jahat. Tapi zaman sekarang mari kita, saya sampaikan sekarang banyak orang tahu, banyak resesi, banyak kesusahan, banyak penyakit dan sebagainya. Tapi Tuhan untuk apa? Supaya Anda setia sampai mati. Kita baca di sini di Wahyu 2, 8, 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan firman dari Tuhan Yesus yang telah mati untuk Anda, kemudian bangkit. Maka itulah kalau Anda harus sadar ditebus sangat besar oleh Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Tapi Tuhan mengatakan zaman ini zaman ada cobaan 10 hari akan dicoba iblis. Sekarang zaman sekarang ini katakanlah belum pernah terjadi. Firman Tuhan mengatakan apa? Itu zaman ini seperti zaman yang belum pernah ada. Maka Tuhan mengatakan bahwa zaman ini zaman susah, jangan kepedihan. Tapi Tuhan mengatakan kamu setia mati dan kamu pegang firman-Nya, maka Anda akan kaya kalau pegang firman-Nya. Saya percaya itu karena saya dulu ngalami mama sendiri dirampok habis, jadi miskin ngalami. Tapi saya tetap teguh, tetap tegar, karena saya percaya, karena saya sejak remaja cari surga bersama ibu, dan saya ketemu ibu saya 2 kali di surga. Muda pada meninggal umur 90 tahun, muda. Maka saya ingin Anda semua di surga awet muda. Tapi Anda juga babat kuburnya pakai minyak. Karena minyak urapan itu begitu penting agar Anda tidak dijarah setan, agar Anda bangkit jadi mempelai. Jadi Tuhan mengatakan, aku tahu kamu mengalami kesusahan, kepedihan, tapi cuma sementara. 10 hari itu cuma sementara. Maka sementara kuat. Saya kuat. Pernah menghadapinya. Pernah divonis mati, dokter dan sebagainya. Pernah kanker otak. Dokter mengatakan kanker otak. Harus dioperasi. Saya pernah mengalami macam-macam, tetapi saya teguh kuat. Kenapa? Karena saya cari surga. Akhirnya Tuhan Yesus datang pada saya.
Maka sekali lagi, Anda berjuang melawan kepedihan. Anda punya iman. Minyak anggur gak diusahakan. Di kitab Wahyu pasal 6 ada minyak anggur gak diusahakan. Walaupun ada kesesakan, walaupun ada binatang buas yang menerkam seperempat bumi, dikatakan empat bumi. Tetapi kalau ada minyak anggur gak diusahakan, maka Anda perlu kuasa minyak anggur. Anda punya iman. Sejak muncul corona, saya sudah lewat Pak David, pendeta, telepon ke Singapura, namanya Pak David juga. Atau orang itu orang Indonesia tapi dekat pendeta Singapura, selalu membantu kami. Maka bilang kalau ada corona di Indonesia belum dapat, di Singapura ada. Saya kirim perjaman kalau temannya ada. Dan nggak boleh masuk ke rumah sakit. Tapi saya sudah punya iman. Pernah pakai orang mati dengan minyak, bayi-bayi mati, orang kanker tumor virus mati pun disembuhkan dengan, kalau orang mati dengan minyak anggur. Kenapa mengalahkan pikiran saya? Dan nyata sudah banyak bersaksi. Anda boleh tanya Pak David, Pak Aristo, Pak Jeffrey, sudah banyak yang bersaksi. Orangnya Bapak Tung aja yang satu keluarga kena bisa disembuhkan. Jadi zaman ini zaman kesesakan. Anda harus kuat lawan itu. Tuhan katakan itu cobaan iblis. Cobaan iblis. Maka iblis coba kita supaya kita murtad. Terus nyerang kita semua, maka jangan murtad, suruh. Jangan murtad. Anda boleh tanya Tuhan deh, apa engkau yang punya surga Tuhan? Hamba ingin ke surga. Kan saya fair ngomong, Anda tanya sendiri aja, saya ingin masuk surga. Siapa yang punya Tuhan? Kenapa? Karena ada, saya kenal beberapa orang dari ketemu di sini, Manado, murtad dan sebagainya. Setia sama Yesus, maka coba ini cuma sementara, 10 hari, iblis yang nyerang. Artinya iblis itu nyerang orang-orang hendak ditelannya. Kalau sampai telan iblis, Anda bisa ke neraka. Sehari saja orang nggak tahan ke neraka. Kalau tahun 600, mana orang tahan tahun di neraka. Sekali lagi, jangan. Saya pernah dilihat di Tuhan neraka, orang teriak meraung. Tapi saya orang yang mengasihi orang. Saya coba ke Tuhan, saya ganti ke neraka. Maka saya diberi kuasa besar. Kenapa? Saya pernah coba ke Tuhan. Tuhan, hamba yang ke neraka, angkat mereka. Hamba tidak mau ke surga. Anda doa, Tuhan, siapa yang punya surga? Kalau Anda belum kenal Yesus, tanya. Maka Yesus akan datang, aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang punya surga. Sekali lagi, saya ketemu ibu saya di surga. Dulu juga modalnya apa? Cuma minta ke surga. Gak kenal Yesus. Tuhan datang ke ibu saya, ke saya. Maka saya digandeng Tuhan surga. Dilihatkan Jumat besar di surga. Awet muda semua. Karena saya siap ke neraka untuk Anda. Hadiahnya apa? Digandeng ke surga. Anda mempelai. Ngubur pakai minyak pun Tuhan ajar saya berkali-kali. Sekali lagi, adalah Anda setiap mati. Ujung perintah Tuhan, setiap Yesus. Hadiahnya apa? Anda dapat mahkota kehidupan. Nanti ayat penutup saya kasih ayat di mana supaya Anda dapat mahkota kehidupan di kerajaan surga. Sang kita baca di sini di dalam Daniel 12 yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa akhir zaman banyak kesesakan, banyak musibah yang belum pernah ada. Tapi yang setiap mati akan dihadiah hidup ke surga. Daniel 12. Daniel 12 ayat 1-4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun
sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Tadi Anda perhatikan, tadi katakan temanya zaman akhir. Zaman akhir sejak zaman ini disebut apa? Banyak kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi zaman kesesakan, penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. So zaman ini Anda perhatikan, kan belum pernah terjadi zaman ini. Orang 4 bulan nggak di rumah, nggak ketemu orang. Ketemu orang sekali sakit langsung mati kan kasihan zaman ini. Maka Anda hati-hati ketemu orang kadang-kadang orang nggak kelihatannya nggak sakit, ternyata dia masih kerja ternyata sakit. Jadi hati-hati kalau ketemu orang. Saya ketanggung jawab saya gembala, maka saya maunya ya mau di gereja sama jemaat, bahkan ingin saya tumpang-itan. Tapi saya karena tanggung jawab besar, ya terus yang gereja besar, perintah Tuhan jadi gembala sampai mati. Perintah Tuhan saya minta besok nggak dikasih, saya harus ngelani sampai mati. Jadi saya terpaksa katakanlah nggak dua-duakan orang. Lindunglah nih, tapi banyak yang bersaksi, banyak bersaksi. Argo aja temannya ada yang sakit, ikut online begini bisa sembuh. Lalu juga ada yang saya doakan, ya kemarin telepon ibunya, ya berkata ibu, jadi ada ibunya wasiat sembuh, tidak kanker Tuhan. Dia langsung bisa makan setelah dengar online. Artinya apa? Artinya betapa kuasa online ini, karena saya dijanjikan Tuhan satu hal, kuasanya yang kepada saya, kuasanya tiada taranya. Janji Tuhan pada saya, aku beri kamu kuasa. Kuasa itu diberikan waktu saya belum baca kitab, ditulis langit. Kamu kuberi sebagai gembala. Aku beri kamu kuasa besar. Walaupun kamu tidak kenal aku, jadi saya beri kuasa sebelum baca kitab. Aneh, tapi nyata. Saya beri hadiah kuasa bangkit orang mati. Itu sebelum baca kitab. Baru malam saya bangun ibu. Ibu udah baca kitab lebih dulu. Untung ibu punya. Saya tanya ibu apa ada Yesaya 45. Itu saya diangkat jadi gembala di situ. Ada. Jadi tengah malam saya baca ya, ayat sebelumnya saya tidak mau baca. Saya baru lumpuh, baru baca. Ibu nyerahkan Alkitab, saya tidak bisa jalan. Baru tadi kan Tuhan apa bisa orang baca kitab, saya nggak mau dipilih Tuhan, tapi kenyataan saya sebegitu. Ditulis di langit, belum baca kitab. Dipindah jadi gembala, belum baca kitab. Kan aneh, tapi kenyataan. Kenapa? Saya belajar semua agama dunia, di sekolah tinggi filsafat. Tapi saya dulu pernah senang sama seorang pendiri agama yang seorang putra mahkota, yaitu dia ingin jadi rakyat biasa. Rakyat biasa akhirnya dirikan agama. Saya senang itu. Jadi Tuhan tahu saya senang sama orang yang mau korban. Jadi putra mahkota dia tidak mau akhirnya lihat orang miskin sama-sama orang miskin. Saya waktu senang sama orang itu Tuhan menegur saya. Orang ini baik tapi ngajar dendam. Ngajar nyawa ganti nyawa, ganti nyawa. Ngajar gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu orang bukan, Tuhan katakan,
kamu bukan berendam. Jadi orang ini ngajar dendam, tapi baik. Tapi orang baik nggak berdendam. Kalau gereja ngajar nggak boleh. Kalau tampar pipimu kiri, pipi kananmu, kan harus, katakanlah ajaran Tuhan sangat berat, so. Tapi kita harus lakukan. Kita ngalah orang. Saya ngalah sama orang, so. Pernah orang ngambil rekening 5 juta, so. Zaman itu bisa beli rumah di Kuan satu aja 100 juta. Saya nggak nuntut, so. Nggak nuntut. Betapa saya kaya. Setelah kerja saya kaya, so. Punya apotek, ibu yang ngolah, punya apotek 7, orang mesin gratis. Punya pabrik obat, orang mesin gratis. Maka saya diberi Tuhan, kenapa? Karena ibu yang murah hati, orang yang celaka dikasih obat gratis dan sebagainya. Maka orang Tuhan pilih apa? Orang yang mau mengasihi sesama, mengorbankan sesama. Jadi sekali lagi, di sini dikatakan, Tuhan katakan apa? Yaitu Anda kuat, setia sampai mati. Maka Anda yang setia sampai mati akan diberi mahkota kehidupan. Yang ngomong Tuhan, maka Anda sekali lagi ngomong Tuhan. Tetapi dalam Daniel 12 dikatakan apa? Supaya apa? Ini akhir zaman. Dikatakan akhir zaman, banyak kesakan, penderitaan yang belum terjadi. Saya pikir zaman juga sebelum pernah terjadi. So, kenapa? Sekarang orang gampang mati. Jutaan manusia di dunia mati kena penyakit ini. Bahkan binatang maut, so, binatang buas mengalahkan orang-orang, so. Betapa ngerikan sekali lagi. Tapi Anda dan saya yang setia sampai mati, Anda dikatakan Anda menang atas cobaan, Anda tercatat sebagai warga surga. Anda setia firman Tuhan, dikatakan tadi, Anda tercatat sebagai warga surga. Anda akan bersinar di surga. So. Anda jadi warga surga. Jadi ada di dalam kitab Daniel, Anda jadi warga surga. Anda diselamatkan masuk surga. Artinya apa? Bersyukurlah Anda dijanjikan firman Tuhan. Tapi setia, mari kita setia pada Tuhan Yesus sampai selamanya. Bapak Anda boleh tanya, kalau Anda esok di Manado, mudah saya pernah di Manado, begitu senang bila mana ada salib, maka saya pernah bilang, atau injak Manado, saya seperti Taman Eden. Maka Anda harapan saya di Manado jangan murtad, jangan murtad. Gubernurmu enggak, ya contoh gubernurmu cinta Tuhan Yesus, saya tahu cinta Tuhan Yesus luar biasa. Gubernurmu maka pilih gubernurmu, cinta Tuhan Yesus luar biasa. Saya tahu cinta Tuhan Yesus sangat luar biasa. Anda setia sampai mati, gubernur juga setia sama Tuhan Yesus. Maka Anda sekarang sudah setia. Karena Anda pernah ingin dari tua tinggal di Manado, tapi saya akan tanggung jawab besar di Jakarta. Jutaan banyak sekali jemaat, maka saya tetap di Jakarta. Karena saya ingin ke Manado, tapi urusan di Jakarta kan banyak sekali. So, bersama ibu, saya kalau sudah tua, kita tetap melayani. Kenapa? Saya harus melayani sampai mati. Saya terpaksa melayani di Jakarta agar Anda sekali lagi tetap teguh, kuat. Kalau Anda jangan murtad, so, jangan meninggalkan tiflas. Saya bukan hanya sombong, so, tapi saya punya tugas buat Anda, kamu suci. Kalau saya dusta neraka, maka Anda jangan sampai mau disogok orang, mau ditapai orang macam-macam mau, so. Anda setia, adik Anda nanti pesta surga, punya rumah bagus di surga. Anda tinggal pesta di surga sepanjang masa. Maka kita baca sih Tuhan janjikan ada pesta surga, yaitu di Wahyu 3 ayat 14-22.
Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi memang saya punya tugas membawa Anda ke masjid untuk pesta surga. Tapi harapan saya Anda hidup baik, jujung firman Tuhan. Ada sebutan kitab yang tadi, yang jujung firman Tuhan akan jadi warga kerajaan surga. Tapi di sini Tuhan menegaskan untuk secara umum juga bagi Anda yang bukan jemaat Cebras. Ini ayat ini bagaimana Anda berjuang ke surga. Tapi hati-hati, Anda perlu menyangkut dari seorang martir. Anda perlu minyak dari seorang martir. Yang kedua, Anda perlu, yang Tuhan yang ngomong bukan saya, perlu perjamuan dengan seorang martir. Karenanya seorang martir bisa mengatakan, inilah penyerapan saya seorang martir yang siap neraka untuk Anda. Juga dikatakan demikian, yaitu apa? Anda, Tuhan mengatakan beri padaku minyak. Tuhan juga mengatakan apa? Ya, kalau Anda setia mati, Anda akan makan minum pesta di surga. Jadi Tuhan menuntut orang yang pesta surga, menuntut orang yang ke surga. So, yang pertama, yang tadi mengalami cobaan, Anda mengalami cobaan, tapi Anda setia memang disebut. Itu disebutkan apa? Harus dibakar seperti emas dimurnikan. Artinya Anda dicoba. Cobaan itu umum biasa. So. Saat diberi Tuhan, cobanya so, sangat berat. Mulai turun nggak bisa. Ibu pun mengalami coba sampai bertahun-tahun jatuh lumpuh. So. Mengalami cobaan sangat berat. So. Sangat berat. Mana divonis kanker dan sebagainya. So. Jadi, mari. Kalau saya bersama ibu dicoba keras. So. Untuk dimurnikan, dibakar seperti api. Harapan saya Anda kuat. Kami dimurnikan. Seperti emas dibakar. Maka Anda kuat zaman ini. Mama ibu kuat. Anda harus kuat. Apa juga cobaan. Permintaan Tuhan. Seperti emas dibakar. Yang kedua harus hidup suci. Maka coba harus hidup suci. Karena Tuhan mengatakan kepada orang kaya. Bilang apa? Yang ingin ikut Tuhan. Tuhan berkata. Apa kamu tidak bunuh atau menyakiti orang lain dengan darahnya? Apa kamu tidak berzina? Apa kamu tidak dusta? Apa kamu tidak mencuri?
Saya jangan sampai zaman ini Anda curi. Karena miskin jangan curi, jangan curi. Saya ingin bantu Anda. Orangnya sejak itu orang yang murah hati, hidup sama menolong orang miskin, nolong orang yang pengemis. Saya ingin di hari tua ingin punya tanah besar saya bangun untuk orang-orang miskin, atau nolong orang-orang anak haram dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Anda hidup yang suci. Jangan sampai hal-hal yang memalukan. Jangan sampai Anda kata jujur di keluargamu. Dua suami istri saling ngamuli, saling isi setia. Lebih-lebih esok di Manado. Jangan terjadi perceraian. Jangan jadi perselingkuhan di Manado. Karena kadang-kadang kerja polis. Maaf, mari kita berjuang supaya hidup suci berjubakan kudusan. Maka saat kedua, saat ketiga anaknya itu kenapa mengatakan, beli dariku minyak untuk melumas matamu. Untuk apa? Untuk memandang pesta di surga. Jadi orang pesta kesan duduk. Maka Tuhan berarti apa? Pesta makan minum bersama Tuhan. Bersama Allah makan. Disebutkan gitu. Makan minum pesta di surga. Anda kan ingin pesta di surga. Kalau Anda ke neraka nggak ada makanan. Nggak ada minuman. Jilat ya api. Maka Anda kan nggak mau karena jilat api. Sengsara. Cita isitan. Maaf kalau saya sampaikan benar. Nah dia cerita seorang mati. Saya pernah sama Aristo ke rumah sakit, Maka orang mau mati. Udah parah sakitnya. Nah malam jam 1 karena permintaan seorang teman baik. Orang itu sudah detik-detik mau mati. Ya waktu saya masuk kamarnya, saya masuk kamar ICU. Ya Tuhan pegang pundak saya. Parasi kamu jangan duakan dia. Jangan pegang dia. Nggak boleh pegang. Kamu perhatikan. Kamu yang lihat orang masuk neraka. Saya pegang Aisyah di pojok tuh. Kita nggak berdoakan tuh. Tuhan katakan orang tuh mati masuk neraka. Jangan takut tuh. Aristo boleh saksikan di Manado sama-sama Aristo di ICU. Orang itu dia hampir detik berhenti tuh. Dia justru bangun. Kalau orang gembira orang gembira tepuk tangan dikira sembuh. Ternyata malah lari. Ya artinya sehat lari. Orang seneng kan dia lari itu. Ternyata dikejar setan. Itu lihat saya dilihat Tuhan. Proses orang mati ke neraka. Lari-lari. Artinya sehat. Orang pikir sehat. Ternyata orang mau mati. Orang itu ketakutan dikejar setan. Lari-lari kejar puluhan setan. Saya pernah lihat. Orang mau ke neraka diinjek setan. Disisa, maka Anda jangan neraka. Tuhan saya Anda cari surga. Setia, jangan murtad. Anda murtad, ada hadiahnya, ada yang setan yang merubung Anda. Dilepas diinjek, dilepas disiksa dan sebagainya. Jadi orang hendak kaya berteriak meraung. Waktu sudah 5-6 kali berlari mengitari ruang ICU. Dia teriak meraung. Dan diterkam setan. Maka Tuhan saja, mari kita setia. Jangan murtad, Anda diterkam setan. Injek-injek setan, masuk lubang neraka yang teriak meraung. Saya nggak sampai hati ketika melihat orang teriak masuk neraka. Maka saya berjuang Anda. Jangan sampai Anda murtad, kembali ke salib Yesus. Anda ditebus sampai mati. Anda setia. Saya diajari Tuhan Allah. Dia cari masuk surga.
diajari bagaimana surga itu pesta surga, rumah di surga, awet muda lagi so. Di neraka ditambah di sana orang tua tetap tua so. Kalau teman-teman lebih di neraka tetap tua. Temunya setan, Anda kan nggak mau mangsa setan, karena setan itu tugasnya nyiksa orang yang di neraka. Anda luasa Anda semua nggak akan disiksa setan. Anda mari bersama-sama berjuang. Setiap saya mati, akan Anda dan saya tentang surga. Dosa Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, mari setiap mati, agar Anda bersama saya nanti tetangga surga, bisa surga. Tuhan ngasih pelan saya kalau saya dosa ke neraka hari ini. Saya tugas saya membawa Anda ke Masusi yang Anda mempelai Yesus awet muda. Pertama awet muda punya rumah seperti istana, itu tahun Anda di surga. Tinggal pesta surga, hadiah bagi Anda yang setia mati. Maka itu penutup di sini. Tuhan beri mahkota, yaitu di Yakobus 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi orang ngasih Yesus itu yang tahan nafas dosamu setia sampai mati. Tuhan minta setia sampai mati. Jujur perintah firman Tuhan. Maka orang yang minta Tuhan sudah bijaksana. Adanya apa? Anda nanti di langit di cakrawala bersinar. Di kitab bersinar seperti cakrawala di surga. Apa Anda nggak rindu bersinar kemuliaan di awan-awan masuk surga? Mari, dosa Anda rindu untuk di awan-awan bersinar masuk surga. Dosa Anda semua yang sakit sembuh, nggak miskin bangkrut. Dosa Anda semua setiap mati, jangan murtad. Anda yang murtad berlutut dua, Tuhan betul yang punya surga, engkau Yesus. Anda berlutut dua, jangan murtad. Maka jangan dusta. Maka demikian juga Anda dan saya. Nanti Anda bisa putra mahkota di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan kita semua, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Maka mereka adalah orang-orang yang layak untuk menerima mahkota kehidupan. Maka hari ini siapapun saudara, doa saya kita semua bertahan sampai akhir. Katakan amin. Tadi Pak Pareji mengingatkan setia sampai akhir. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan murtad. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kesulitan yang saudara hadapi hari ini, jangan murtad, jangan tinggalkan Tuhan. Karena orang-orang yang murtad, orang-orang yang tinggalkan Tuhan, orang-orang yang tidak bertahan, mereka tidak mengalami hidup kekal. Hari ini saudara bukan orang-orang yang murtad. Hari ini saudara bukan orang-orang yang menyerah. Saudara adalah orang-orang yang bertahan. Maka saudara yang bertahan, saudara pasti selamat. Saudara yang setia, saudara yang bertahan, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik saudara, saya akan menambahkan firman yang tadi Bapak Gembala sampaikan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nanti ayat 10 sampai 13 kita baca bersama. Demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan.
menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. 10-13 sama-sama 2-3 ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sama-sama bersama saya katakan, aku orang yang bertahan sampai akhir. Aku orang yang bertahan sampai Tuhan datang. Aku akan selamat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan siang ini. Tema kita siang ini, berorang yang bertahan akan selamat. Sekali lagi tema kita siang hari ini, yang bertahan akan selamat. Itu sebabnya di kesempatan firman Tuhan siang hari ini, saya menyerukan bagi kita semua, betapa sesaknya hidup saudara, betapa sulitnya hidup saudara, tetaplah bertahan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Saudara mungkin sedang berkata, saya enggak sanggup lagi. Saya enggak tahan lagi. Saya enggak kuat lagi. Saya mau katakan saudara, jangan menyerah. Karena waktu saudara menyerah, justru iblis akan menguasai saudara. Justru iblis akan menguasai hidup saudara. Justru iblis akan melakukan yaitu hal-hal yang lebih buruk lagi dalam hidup saudara. Tapi siapapun saudara yang senantiasa datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Katakan amin. Tuhan pasti beri kita kemenangan. Tuhan pasti beri kita jalan keluar. Jangan menyerah saudaraku. Ingatlah kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Saya mengerti yang saudara alami mungkin begitu berat. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Saudaraku, Tuhan sanggup melakukan apapun untuk saudara. Tuhan sanggup melakukan apapun untuk memulihkan hidup saudara. Tuhan sanggup melakukan apapun untuk merubah keadaan saudara. Itu sebabnya tetaplah setia. Jangan murtad. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan hanya karena mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar kekayaan. Saudara abaikan imanmu, saudara gadaikan imanmu. Hari ini tetaplah beriman. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti beri jawaban atas masalah kita. Katakan amin. Saudaraku, ayat yang baru kita baca tadi, ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jadi Yesus sedang khotbah kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Ada banyak khotbah yang Yesus sampaikan. Salah satunya tentang akhir zaman. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, Guru, Tuhan, apakah tandanya kedatanganmu yang kedua kali? Lalu Yesus menjelaskan, tanda kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama, akan terjadi perang di mana-mana. Sekali lagi saudara, tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, terjadi perang di mana-mana. Jadi apa yang terjadi hari ini di benua lain, yaitu perang terjadi, itu semua bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua, Yesus menjelaskan akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudaraku, suka tidak suka, hari-hari ini di mana-mana terjadi krisis pangan, saudara. Akibatnya apa?
bahan-bahan pangan saudara harganya melonjak. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia pun mulai terjadi krisis pangan. Itu sebabnya saudara, hari-hari ini digalakkan, yaitu anak-anak muda, milenial, supaya menjadi petani-petani. Karena apa saudara? Karena faktanya terjadi krisis pangan. Maka menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi kelaparan di mana-mana dan juga gempa. Kita tidak tahu gempa kapan terjadi. Tapi kalau saudara selalu berjaga-jaga, saudara selalu melekat kepada Tuhan, saudara selalu mengarahkan hidupmu, pandanganmu kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di kanan, 10.000 di sebelah kiri, itu tidak akan menimpa. Malaikat Tuhan menjaga kita. Kita akan menontonnya saja dan kita akan menerima kemenangan, kemuliaan dari Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saudara, tadi dikatakan tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat 10 dikatakan banyak orang murtad. Apa itu murtad saudara? Meninggalkan Yesus. Ada orang murtad karena ingin menikah dengan orang lain, karena ingin membentuk keluarga dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang murtad saudara karena kecewa dengan hidupnya. Ada orang murtad saudara karena masalah, karena kesesakan, karena kesusahan yang mereka alami. Hari ini apapun masalah, apapun kesesakan, kesusahan yang kau alami, jangan murtad, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan pasti pelihara saudara. Tuhan pasti cukupi hidup saudara. Jangan gadaikan imanmu saudara. Anak-anak muda, jangan gadaikan imanmu hanya karena ingin menikah, membentuk keluarga dengan orang yang tidak seiman. Hari ini ada sorga yang mulia, sorga yang kekal menjadi upah bagi kita. Doa saya, kita dapat calon suami, calon istri yang terbaik. Amin. Lalu yang selanjutnya dikatakan tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan banyak nabi palsu. Apa yang disebut nabi palsu? Yaitu orang-orang yang dusta, menyampaikan kepalsuan, menyampaikan ketidakbenaran. Nanti saudara baca Ibrani pasal 2 ayat 1. Telitilah kita mendengar. Kita harus mendengar pengajaran yang benar. Sekarang saudara zaman media sosial, zaman digital saudara. Wah, macam-macam semua orang ngajar saudara. Macam-macam orang ngomong saudara di media sosial. Tapi buktinya, faktanya, benar atau tidaknya saudara, belum terbukti. Gereja Tiberias, Pak Pariaji Gembala Sidang kita bisa buktikan. Dia dipilih Tuhan mengembalikan kuasa minyak urapan perjamuan kudus. Tadi saudara, seorang ibu namanya Ibu Rita Londa bersama suaminya Raymond Londa sembuh dari kusta. Matius 11 berkata, murid-murid Yohanes Pembaptis tanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias atau kami harus menunggu yang lain? Maka Yesus berkata, sampaikan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, dan kepada orang yang miskin diberitakan kabar baik. Itu sebabnya dibuktikan di gereja Tiberias dengan kuasa perjamuan minyak urapan. Orang buta melihat, orang kusta tahir, orang lumpuh berjalan, orang telinga mendengar. Siapapun yang susah diberikan kabar baik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, saudara harus mendengar pengajaran yang benar. Sekali lagi, mendengar pengajaran yang benar. Hati-hati saudara, sekarang teknologi semakin maju itu bagus. Tapi ada sisi negatifnya. Iblis saudara bisa pakai saudara untuk apa? Mengabarkan kebohongan, kepalsuan. Jadi kita butuh teknologi untuk melayani, untuk menyiarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Tapi di sisi lain saudara, iblis juga bisa pakai teknologi saudara untuk mengalahkan umat manusia. Itu sebabnya sekarang banyak penipuan saudara. Orang ingin cepat kaya, tergoda saudara. Investasi 500.000, investasi 1 juta, investasi 7 juta, dijanji nanti dapat bunga 7 juta jadi 70 juta. Masuk saudara, set, masuk, tambah lagi 50 juta. Pinjam orang tua, pinjam pinjol. Ternyata saudara semua penipuan. Hati-hati,
Kita harus mendengar yang benar, katakan amin. Kita harus belajar yang benar. Tidak semua yang kita dengar itu baik. Tidak semua yang kita lihat itu baik. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan hati-hati, teliti untuk mendengar. Hari ini kita mendengar kabar baik. Kita mendengar pengajaran yang benar. Hidup kita dituntun kepada mujizat. Hidup kita dituntun kepada keselamatan. Suatu hari kita akan diundang pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana agar kita bertahan. Sekali lagi, yang bertahan akan selamat. Siapapun saudara, tetaplah bertahan. Mungkin rumah tanggamu sedang ada masalah yang begitu pelik. Mungkin rumah tanggamu diambang kehancuran. Saya mau katakan, bertahanlah. Bertahanlah saudaraku. Anak-anak muda yang masa depannya mungkin diambang kehancuran, diambang kesuraman. Saya mau katakan, bertahanlah saudaraku. Saudara yang bekerja, mungkin pekerjaanmu sedang terpuruk. Bertahanlah. Waktu engkau bertahan, Tuhan angkat hidup saudara. Tuhan tolong saudara. Tuhan bekerja menolong kita, memberikan mujizatnya. Katakan amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan karena Yesus selalu menopang hidupku. Hari ini siapapun saudara yang bertahan, Tuhan topang hidup saudara. Tuhan kuatkan saudara. Tuhan gendong saudara. Tuhan tuntun sehingga kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana agar kita bertahan. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus, dan nyalam api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu itu akan apa? Stop. Apa yang hancur? Apa yang hancur? Semuanya. Jadi kalau uangmu itu akan hancur, hartamu itu akan hancur, bumi yang kita tempati ini akan hancur. Jangan kita korbankan hanya untuk mendapatkan semua itu. Jangan kita korbankan Yesus. Jangan kita gadaikan Yesus hanya untuk mendapatkan semua itu. Karena semua itu akan apa? Hancur. Terus. Demikian, sama-sama betapa, 2, 3 ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, Petrus sedang mengingatkan tentang akhir zaman. Dunia ini akan hancur, semua akan hancur. Suatu hari nafas kita akan berhenti. Hidup di dunia ini berhenti. Semuanya, everything end over, game over. Semuanya akan selesai. Tapi saudara yang terus hidup dalam kebenaran, saudara yang hidup suci dan saleh, saudara akan bertahan. Maka yang pertama, bagaimana cara agar kita bertahan? Tidak ada kata lain. Yang pertama, kita harus hidup suci dan saleh. Sepanjang saudara hidup benar, hidup suci dan saleh, rumah tanggamu akan tetap bertahan. Sepanjang saudara tetap hidup benar, hidup suci dan saleh, betapa besarnya masalahmu pun engkau tetap bertahan. Siapapun saudara, bertahanlah. Hidup benar, enggak ada yang lain. Karena kitab Wahyu berkata, orang benar akan tetap benar. Orang suci akan semakin suci. Orang cemar akan apa? Semakin cemar. Apa maksudnya saudara? Akan ada waktunya. Tuhan biarkan semua. Terserah yang mau dosa, terserah. Tuhan udah gak tanggung jawab lagi. Tuhan sudah angkat tangan. Sama seperti orang tua marah sama anaknya. Udah, terserah kamu mau bikin apa. Mama sama papa gak mau tahu. Kamu mau bikin apa, terserah. Artinya apa saudara? Sudah angkat
tangan. Sama, nanti ada waktunya penghukuman terjadi. Tuhan angkat tangan. Terserah, yang mau kudus, kudus. Yang mau tetap cemar, cemar. Artinya apa? Tuhan gak ikut campur. Itu sebabnya hari ini, sepanjang saudara hidup dalam kebenaran, saudara akan bertahan, saudara akan selamat. Sepanjang saudara hidup dalam kebenaran, saudara pasti dipelihara, saudara pasti dicukupi. Kalau kita benar, kita bisa tidur nyenyak malam hari. Ya, tapi mohon maaf kalau saudara hidup gak benar, walaupun uang di kantongmu gepok-gepok, jam 2 malam saudara masih stres. Gak bisa tidur, kenapa? Ini ditangkep gak ya? Ditangkep gak ya? Nipu, korupsi, gak bisa tidur. Sampai jam 6 pagi ditangkep gak ya? Datang gak ya polisinya? Gak bisa tidur. Tapi kalau saudara hidup benar, walaupun di dompetmu cuma 1 lembar 100.000, jam 10 malam kau sudah tidur. Bangun pagi jam 5 pagi saudara berdoa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima. Tinggal 100.000. Naik sepeda beli nasi uduk 20.000. Selesai beli nasi uduk 20.000, ke pasar beli ikan kembung, beli sayur. Habis, beli minyak goreng. Habis, tinggal 50.000. Anak minta, Pak, Ma, sekolah, uang saku. Dikasih 10.000, tinggal 30.000. Tiba-tiba datang cicilan spray 30.000. Tinggal berapa? 0. Tapi saudara tenang. Habis itu suami pulang jam 12. Pak, kok jam 12 sudah pulang? Ya mah, hatiku senang. Bos bilang udah boleh pulang. Kenapa? Proyek yang kita tunggu-tunggu akhirnya gol. Terus bos kasih semua karyawan uang sukacita. Berapa? Cetiau gitu saudara. Akhirnya apa saudara? Pergi belanja. Bedaku udah habis Pak katanya. Hari ini kalau saudara hidup benar, hidup suci saleh, saudara akan tenang. Katakan amin. Satu ayat kita baca, 1 Korintus ayatnya yang ke 1 Petrus, 1 Petrus 4 ayat 18. Satu ayat kita baca bersama, 2, 3, ya. Dan jika orang benar hampir-hampir apa? Tidak diselamatkan. Apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang? Saudara perhatikan keras ayat ini. Kalau orang benar aja hampir-hampir enggak diselamatkan, bagaimana dengan nasib orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa? Artinya apa? Tidak ada pilihan lain. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain. Kita harus hidup benar. Jangan suam-suam. Suam-suam itu saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, dimuntahkan. Emeo. Artinya apa? Ditolak. Jangan sampai ditolak. Emang Tuhan bisa nolak kita? Yesus pernah berkata, aku tidak apa? Mengenal engkau. Hai kamu si pembuat apa? Bisa ditolak. Tapi saya doa, kita tidak ditolak Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Ini kesempatan kita berbalik. Mari hidup yang benar. Maka keluargamu akan bertahan. Pekerjaanmu akan bertahan. Hidupmu akan bertahan. Apa yang kau lakukan bertahan. Karena Tuhan menopang hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana agar kita bertahan. Kita buka bersama-sama yaitu di dalam Wahyu pasal 6, 5, dan 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Stop dulu ayat 5, perhatikan kata membuka meterai yang ketiga. Lalu ada kuda, warnanya apa? Warnanya apa?
hitam. Jadi ada 7 meterai. Meterai yang pertama kuda putih. Meterai yang kedua kuda merah padam. Meterai yang ketiga kuda hitam. Meterai yang keempat, saudara, kuda hijau kuning. Apa itu meterai? Saudara, ini bicara tentang penghukuman. Meterai itu sebuah benda alat yang sah, tanda kepemilikan. Jadi selama ini saudara, semua masih dimeteraikan. Hukumannya ditahan. Kehancuran bumi ini ditahan. Kemusnahan bumi ini ditahan. Sampai nanti tiba waktunya, penghukuman bumi ini akan dihancurkan, akan terjadi. Materai-materainya akan dibuka. Sampar, maut, semua dibuka. Lalu materai yang ketiga dibuka. Akan terjadi apa? Resesi, krisis, kesusahan. Orang mati karena krisis. Tapi ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Ayat 6, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, apa? Dan 3 cupak jelai, tetapi, amin. Saudara, ini kuda hitamnya mau memberikan penghukuman tadi. Resesi, kesusahan di mana-mana. Orang akan mati susah, mati ketakutan. Tapi ada pengecualian. Yang ada apa? Tidak apa? Tidak dirusakkan, bicara tentang tetap bertahan. Padahal uang udah nggak ada. Padahal hidup udah susah. Padahal cari minyak goreng susah. Padahal semua susah. Tapi saudara di Tiberias yang ada minyak dan anggur, saudara tetap terpelihara, saudara tetap diberkati, saudara tetap bertahan, saudara tetap menikmati segala anugerah Tuhan. Maka yang kedua, bagaimana cara kita agar bertahan, belajar dari Alkitab. Yang kedua, dimeteraikan dengan minyak dan anggur. Hari ini saudara yang dimeteraikan dengan minyak dan anggur, saudara bertahan. Rumah tanggamu yang dimeteraikan minyak dan anggur, rumah tanggamu bertahan. Hidup saudara yang dimeteraikan minyak anggur, hidupmu bertahan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita bertahan. Selanjutnya boleh dimunculkan, kita baca ayatnya yang yaitu di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7, 24 sampai 27. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan ia sama dengan orang yang mendirikan tanahnya di atas 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin, sehingga apa? Rubuhlah rumah itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara agar kita bertahan? Yang ketiga, miliki fondasi hidup yang kuat. Firman Tuhan ini adalah fondasi hidup kita. Orang saudara buat bangunan, biasanya mereka buat fondasi. Gedung ini, Gading Nias, dibuat fondasi untuk gedung 4 lantai, 5 lantai. Maka saudara, gedung yang besar, saudara nggak bisa fondasinya ceker ayam atau fondasinya lemah. Harus fondasinya kuat. Ditanamlah paku bumi, pom, pom, gitu saudara. Hari ini, kalau saudara mau kuat, saudara mau bertahan, bangunlah hidupmu di atas dasar firman. Firman ini adalah kekuatan bagi saudara. Sepanjang saudara membangun hidupmu, rumah tanggamu di atas dasar firman, apapun badai, apapun kesulitan, apapun tantangan yang kau hadapi, engkau tetap bertahan. Miliki fondasi yang kuat. Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Firman ini adalah penopang hidup kita. Lakukan yang benar, hiduplah dalam firman, saudara akan bertahan sampai akhir. Doa saya, kita orang-orang yang bertahan, hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang setia, yang bertahan, tidak murtad sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, lingkupi aku ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa. Sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih lagi sama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertahan. Orang yang bertahan akan selamat. Siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini, baik yang di Gading Nias, di rumah masing-masing, bertahanlah saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Tapi saya mau katakan bagi kita semua, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Itu sebabnya siapapun saudara, bertahanlah. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini akan menyerah, mengambil keputusan yang salah. Semua itu tidak akan merubah apapun dalam hidupmu. Semua itu tidak akan mendatangkan kebaikan apapun dalam hidupmu. Tapi waktu engkau tetap bertahan, waktu engkau tetap beriman, waktu engkau tetap mengandalkan Tuhan, engkau akan melihat tangan yang besar, tangan yang perkasa, tangan yang ajaib, memulihkan, memberikan keajaiban bagi kita semua. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti tolong. Katakan kata-kata imanmu, aku mau bertahan Tuhan. Aku mau bertahan dalam rumah tanggaku. Aku mau bertahan mengiring Tuhan. Aku mau bertahan sampai akhir nafas hidupku. Aku mau bertahan mengiring Engkau Yesus. Haleluya. Yesus tolong kami. Yesus tolong kami. Haleluya. Katakan aku mau bertahan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Siarabata karabaya sandaraba. Bertahanlah. Bertahanlah. Jangan murtad. Jangan murtad. Jangan tinggalkan Yesus.
percaya Tuhan pasti tolong kami semua. Angkat tanganmu sekali lagi dua-dua. Bertahanlah di dalam Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan untuk terima yang terbaik. Sakramen perjamuan kudus, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, maka mari jemaat Tuhan yang juga tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias live streaming, mari siapkan roti dan anggur. Mari bangkitkan iman di hadapan Tuhan. Percaya yang ada minyak, yang ada anggur tidak dirusakkan. Karena begitu besar kasih-Nya bagi setiap kita. Dia beri tubuh dan darah-Nya menyelamatkan setiap kita. Dengan iman di hadapan Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita angkat nyanyian di hadapan Tuhan, pujian di hadapan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kami menggunakan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. S.E. Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta dan Pariaji memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus di siang hari. Hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita baca di Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi letaknya minyak anggur itu ada di depan tahta lahson. Maka kerubium itu malaikat ada 4, maka salah satu pegang minyak anggur. Dan perintah Tuhan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur. Janji Tuhan saudara, kembalikan minyak anggur itu kuasanya tiada taranya di muka bumi. Kan aneh, di Alkitab nggak ada istilah itu, tapi Tuhan ngasih tahu saya kuasanya tiada taranya di muka bumi. Jadi maaf, di Alkitab nggak ada, tapi Tuhan terangkan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur. Kuasanya besar, tiada taranya. Maka itulah sebabnya dengan minyak anggur sudah membangkitkan bayi mati lebih dari 25 bayi yang
baik di Amerika atau Australia, divonis kanker, tumor, mati pun bisa dibangkitkan. Maka itulah saya punya iman, yaitu maka virus corona bisa ditahirkan. Maka itulah kalau zaman akhir juga ada binatang buas menerkam bumi atau maut menerkam sumbat bumi. Tapi ada menyangkut Anda nggak dikalahkan maut, nggak dikalahkan binatang buas di bumi. Anda iman itu, maka kita iman kita masing-masing. Tapi Tuhan pilih saya karena saya orang yang saya kecil, yaitu kasih kepada orang miskin, para pengemis, maka diberi kuasa besar oleh Tuhan. Saya seorang yang martir, mau masuk neraka untuk Anda. Maka Anda perlu menyanggur agar Anda bebas dari maut, bebas kecelakaan, bahkan bebas dari sesi. Maka itulah kalau saya punya perintah ini, saya lakukan dan buktinya bisa ada kuasa besar. Maka sekarang kita baca, Tuhan nyebut tadi minyak, untuk masuk pesta di surga harus ada minyak. Kita baca di Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tadi berkata bahwa perlu beli minyak dari Tuhan. So, untuk apa? Untuk pesta di surga. So, untuk memandang kebenaran. Saya bukan ngomong kosong. So, perintah Tuhan tertulis di langit. So, kembali ke masih punya kuasa ngancurkan setan, membangkit orang mati, menyembuhkan penyakit. Maka kalau pesan saya, so, di mana melangkah Anda ada minyak, maka satu minyak Anda bebas dari maut. Demikian juga kalau ada minyak tadi sebutkan Tuhan Yesus yang ngomong, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kebenaran. Kan artinya apa? Kalau minyak itu milik Tuhan, so, maka Tuhan memakai seorang martir. Angkat minyak, Tuhan yang ngomong seorang martir. Saya seorang martir yang mau masuk neraka untuk Anda. Kan mana ada orang mau masuk neraka, orang lain mau saya orangnya. So, Tuhan yang tahu. So. Kalau saya dusta ke neraka, maka jangan kiri. Kalau saya ada dari Tuhan ayat tadi yang indah, yang kuasa besar. Maka itulah kalau Anda udah umur 60-an tahun, Anda selalu simpan minyak urapan. Anda harus urapi minyak urapan. Sebris juga di Manado ada stafnya yang ada dikubur, kakaknya dikubur 7 tahun, so, waktu dikubur pakai minyak, so, dibongkar masih utuh, so, bahkan ada 12 tahun, so, yaitu bapaknya Pak Ibu Dipura 97 dibongkar tahun 12, so, dibongkar masih utuh untuk bangkit sesuai mempelai. Jadi kalau ada minyak, walaupun dikubur, so, setan nggak berani menjarah, so. Nggak berani menjarah karena tahu ada minyak. Sekali lagi setan nggak menjarah. Tuhan ngajar saya berkali-kali, so. Kalau Tuhan ngajar berkali-kali, karena apa? So, tidak ngajar sekali saja, so, buat dimutrakan. Maka itulah Anda perlu minyak urapan untuk suatu hari Anda ngurapi Anda di hari tua Anda. Mari kita angkat roti, kita masuk bersedang terus. Dengan roti ini mari doa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang beri kami hidup kekal surga, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku, agar bangkit hari kiamat. Kami semua, keluargaku, akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk surga, punya rumah di surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak kebutaan, kami tolak segala bentuk alergi, tidak batuk,
tidak perlu. Mulutku penuh kuasa, penuh mujizat, diurapi. Jantung kami sehat sempurna, paru-paru sehat sempurna, pencernaan sehat. Kami doa ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa liver sempurna, limpa sehat, pankreas sehat. Kami doa tubuhku sehat, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ICU, tidak akan koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak leukemia, tidak pikun, tidak lumpuh, segala penyakit ini kami tolak juga virus corona. Keluargaku tidak kena virus corona. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Kita angkat anggur ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ialah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Setelah dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, keluarga kami saling ampuni, saling setia sampai selamanya. Kami diberkati agar kami semua jadi warga surga. Keluargaku akan masuk surga, punya rumah di surga. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak poligami, poligami. Kami diberkati jadi warga surga dengan darahnya dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak bertugu. Kami tolak kebutaan, anak-anak muda pandai cerdas, IQ-nya lebih dari 160, yang pandai, yang cerdas. Dengan darahnya diurapi, mataku sempurna, tidak buta, mulutku sempurna, penuh kuasa, penuh mujizat, jantungku sehat, sempurna, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, ginjalku sehat, ginjal sehat, tidak akan dioperasi, tidak cedera, ginjal kami sehat, keluargaku, anak cucu semua tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona, tidak terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami doa, kami disembuhkan hari ini. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak virus corona, tidak terkapar di rumah sakit. Kami doa, sembuhkan segala penyakitku. Anda doa masing-masing, sebut sakit Anda sebut sakit Anda, ada doa. Tuhan berkati setiap orang bisa disembuhkan, agar berkati supaya mamanya Hilu segera sembuh sehat, keluar sakit. Berkati sembuhkan mamanya Hilary supaya tidak sekejap, tidak ada kanker, tidak ada tumor, supaya sehat sempurna, organ tubuhnya sehat sempurna. Juga Pak Paulo supaya bebas dari kanker otak, disembuhkan. Yang tinggal di Surabaya, berkati siapa yang sakit hari ini disembuhkan. Tuhan yang perintahkan, ucapkan bahwa per jam ini lebih dari roti mana, jam roti mana, 40 tahun makan tidur di padang gurun. Yang kedua, jam roti setiap hari ada jubah kemuliaan, artinya kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Yang ketiga, zaman roti setiap hari, kasus baru, sepatu baru, Tuhan khusus terangkan kepada gereja Tebas. Itu gambaran generasi kita, generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin.
Kita angkat minyak ini, jadi minyak ini perintah Tuhan. Terus di langit kembalikan berarti minyak ini punya kuasa bagi orang mati, ngusir setan, bakar setan. Jadi malamnya suatu saat dusta digorok setan berlutut di kaki saya. Berkata, Pak Adi, jangan siksa saya, jangan bakar saya. Maka minyak ini penuh kuasa. Kalau rumah tamu tidak masuk setan, Anda halamanmu kasih minyak, setan nggak boleh masuk. Setan lihat itu api. Itu saya pernah berkati di Manado, gereja di Bitung, saya kasih minyak 3 tahun sebelumnya bangun, orang kuasa gelap nggak boleh lewat situ, setan nggak boleh lewat itu. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan untuk muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, juga memberi kemuliaan kepada kami, agar kami diciptakan kembali yang mulia, yang segala sebagai warga surga. Kami semua dimuliakan ke warga surga yang akan bangkit jadi memberi Yesus, akan kawan-kawan masuk surga. Berkati keluargaku, dijaga malaikat. Berkati keluargaku, yaitu menang atas setan suap-suap. Berkati kami semua, keluarga kami sehat sempurna, menang atas virus corona. Kami tolak virus corona, agar bangsa kami bebas virus corona. Pak Jokowi bebas dari keluarga virus corona. Negara kami bebas resesi. Inilah harapan yang beri damai sukacita di Indonesia, memberi damai juga di Jakarta. Minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia, muliakan kami, agar kami sehat. Anda oleskan yang sakit, Anda doa, sembuhkan, oleskan yang sakit. Ya, orang yang olesi minyak Tuhan sudah disembuhkan, agar mereka disembuhkan. Kami doa agar mereka semua disembuhkan, bebas dari maut, bebas dari penyakit. Inilah minyak harapan. Kami doa Tuhan agar bangsa kami segera bebas virus corona, yang bebas dari resesi. Kami doa agar kami semua diberkati sehat semua. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Siapapun saudara hari ini diurapi minyak, terima darah Yesus, saudara dimeteraikan akhir zaman, saudara diluputkan dari segala mara bahaya malapetaka. Amin. Saudara, nanti sore jam 4 sore saya akan kembali khotbah di tempat ini dengan tema yaitu pentingnya nama baik. Jadi sekali lagi nanti jam 4 sore saya akan kembali khotbah di tempat ini dengan tema pentingnya nama baik. Saudara, seperti apa kita ingin dikenang orang suatu hari, itu menyangkut nama baik kita. Nama baik kita menyangkut orang tua kita. Nama baik kita menyangkut anak cucu kita. Suatu hari kita dipanggil Tuhan, biarlah kita semua meninggalkan nama baik. Itu sebabnya nanti sore saya akan khotbah pentingnya nama baik. Maka kita bersyukur gembala sidang kita bersama Ibu, yaitu punya nama baik, pentingnya nama baik. Maka gereja Tiberias banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa mengalami mujizat. Orang-orang berbondong karena melihat mujizat yang dilakukan Tiberias. Doa saya kita semua pasti diberkati, amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, live streaming. Biar mujizat yang sama terjadi atas setiap kami. Berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, guru-guru sekolah minggu, semua yaitu pemegang OHP, pemegang slide, seluruh tim media, koordinator di tempat ini, siapapun yang melayani, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mengantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu.
diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai saudara kasih. Di siang hari ini kami harapkan saudara untuk tetap jaga protokol kesehatan sama saudara meninggalkan tempat ini. Dan kami ingatkan bahwa selama ibadah ini normal, tidak ada alkohol saudara terkasih. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Kami Selamat hari Minggu. Shalom.